Syong dah gue. Halo semuanya, perkenalin nama aku Ucik. Aku dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Teguh Bang Semarang. Di sini aku angkatan 2018 dan aku pengen kita belajar bareng tentang diagram alir data atau biasa disebut dengan data flow diagram atau DFD. Yang pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih DFD itu. DFD adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Dalam DFD ini akan menggambarkan 4 bentuk proses, yaitu yang pertama adalah aliran data dalam sistem, yang kedua sumber dan tujuan data, yang keempat adalah proses yang mengolah data tersebut, yang kelima adalah tempat penyimpanan data. DFD ini biasanya digunakan dalam perancangan sistem aplikasi, baik aplikasi web, Android, Java, ataupun yang lainnya. Jadi diagram ini adalah sebagai dasar untuk bagaimana aplikasi tersebut akan dibuat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai elemen-elemen atau komponen dari data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada entitas. Entitas ini biasa juga disebut sebagai entitas luar. Entitas adalah suatu objek yang berfungsi untuk memberikan data atau informasi untuk kemudian diproses atau menerima suatu laporan hasil suatu proses. Entitas ini harus berupa benda, tidak boleh berupa proses atau kata kerja. Jadi dia harus berupa objek. Seperti contohnya, bila kita membuat sistem di universitas, maka kita hanya boleh menggunakan entitas seperti mahasiswa, dosen, BAAK, atau juga dari Kaprodi seperti itu. Kita tidak boleh memasukkan entitas dengan contohnya nih seperti jadwal kuliah, setelah itu pencetakan KHS gitu semuanya. Itu tidak boleh dilakukan karena entitas yang disimbolkan dengan simbol kotak seperti ini dia hanya boleh berupa benda. Bila sebelumnya kita membahas mengenai entitas, maka yang kedua ini saya akan membahas mengenai proses. Sebetulnya apa sih proses itu? Proses adalah transformasi aliran data yang datang menjadi aliran data yang keluar. Jadi proses itu nanti akan diberikan nomor dan sebagai kunci bagaimana bentuk menu dalam aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah data store atau media penyimpanan data. Data store atau media penyimpanan data adalah tempat penyimpanan data atau tempat data yang dirujuk oleh proses. Pada akhir pembangunan sistem, data store biasanya diimplementasikan sebagai file atau basis data. Data store di sini dia disimbolkan seperti 2 garis yang sama seperti ini. Setelah itu nanti dia akan diberikan penamaan sesuai dengan tempat kita menyimpan data. Seperti kita memerlukan data untuk bagian login, maka kita akan membuat data store untuk login seperti itu. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai entitas, mengenai proses, dan juga mengenai data store, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran data. Jadi aliran data itu sebetulnya cara kerjanya bagaimana sih gitu kan. Aliran data ini adalah bentuk arah atau panahan seperti ini yang menggambarkan mengenai kemana arah dari data itu ditujukan. Seperti contohnya, alir data itu dapat
memberikan arah dari data store menuju proses ataupun dari entitas menuju proses ataupun sebaliknya. Di sini alir data akan menunjukkan apakah data tersebut yang ada dia bentuknya input atau output dari proses ataupun entitas tersebut. Jadi alir data ini adalah salah satu bentuk yang cukup signifikan fungsinya dan akan cukup berpengaruh besar apabila kita salah menerjemahkan proses yang kita buat ke dalam skema diagram. Setelah kita membahas mengenai komponen-komponen dari DFD, selanjutnya saya akan membahas mengenai hal apa saja sih yang dilarang dalam pembuatan DFD. Yang pertama adalah pemberian arus data berupa input terhadap proses, namun dia tidak disertai dengan pemberian output dari proses. Ataupun juga sebaliknya, proses melakukan output tapi dia tidak menerima input. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan kerancuan bagaimana bentuk proses tersebut akan membuat sebuah sistem. Jadi kita boleh menambahkan sebanyak-banyaknya output, namun setidaknya kita harus memberikan satu input kepada proses tersebut. Ataupun sebaliknya, kita boleh menambahkan sebanyak-banyaknya input, tapi setidaknya kita harus memberikan satu output. Selanjutnya adalah melakukan arus data, memberikan arus data untuk entitas kepada entitas. Di sini baik output maupun input sesama entitas dilakukan untuk saling melakukan arus data, di mana setiap arus data yang terjadi di antara entitas kepada entitas lain harus melalui proses terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga adalah sama seperti entitas, di sini ada data store. Data store dilarang untuk saling berinteraksi menggunakan arus data tanpa melalui proses. Jadi, apabila data store dengan data store lain ingin melakukan interaksi, sama seperti entitas, dia juga harus melalui proses terlebih dahulu. Selanjutnya, yang keempat, ini dia adalah bentuk kasus yang sama, yaitu berupa arus data namun dalam skema yang berbeda, di mana data store dan juga entitas sama-sama dilarang untuk melakukan bentuk alir data tanpa melalui proses. Jadi sebetulnya pada intinya semua bentuk interaksi antara entitas dengan entitas, data store dengan data store, ataupun data store dengan entitas dan sebaliknya, mereka harus melalui proses terlebih dahulu. Baik, setelah hal apa saja yang dilarang dalam pembuatan DFD, di sini kita akan belajar mengenai langkah-langkah pembuatan DFD. Langkah pertama adalah identifikasi semua entitas yang terlibat dalam sistem yang akan dikembangkan. Jadi kita harus tahu siapa saja orang atau entitas yang terlibat dalam sistem yang akan kita buat. Yang kedua adalah identifikasi semua arus data yang akan masuk ataupun keluar dari masing-masing entitas yang sudah diidentifikasi pada langkah nomor 1. Jadi kita harus tahu dari entitas tersebut kita akan membuat arus data. Yang di sini arus data adalah akan menghubungkan antara entitas dengan proses. Jadi kita harus tahu ini yang kita output ke dalam proses kira-kira apa sih gitu. Dan juga nanti kalau kita dapat input dari proses kira-kira ini si entitas ini bakal dapat apa gitu. Setelah yang ketiga yaitu ada identifikasi semua proses dari masing-masing arus data yang terdapat pada langkah nomor 2. Jadi dari setiap proses yang telah kita buat dari identifikasi tersebut harus kita benar-benar paham. Jadi dari entitas output kepada proses. Proses 1 dia akan menuju proses 2. Nah, kira-kira dari proses 1 seumpamanya kita bikin login. Proses 2 apa sih gitu? Apakah dia masuk ke halaman profil atau dia akan masuk ke halaman utama? Jadi kita harus mengetahui apa sih kira-kira bentuk proses yang akan kita buat. Setelah itu yang keempat adalah
melakukan pengelompokan dari setiap proses pada nomor 3 berdasarkan kesamaan logika antar proses ya. Yang kelima adalah buat diagram VTOC dari hasil pengelompokan. Jadi kita akan membuat satu bentuk diagram yang sebenarnya dia sebagai bentuk diagram yang rinci gitu ya. Nanti saya akan kasih contohnya kayak gimana sih diagram rinci itu dan di mana sih diagram dia akan untuk dikembangkan atau diagram ini cukup. Sudah sampai di sini aja, nanti saya akan menjelaskan. Dan juga yang terakhir adalah buat diagram konteks yang diikuti dengan diagram overview dan seterusnya. Oke, untuk langkah nomor 5 dan nomor 6 nanti saya akan bakal jelasin karena dia memang cukup sulit ya untuk dibayangkan, jadi nggak usah khawatir. Setelah kita tahu langkah-langkah, kita harus tahu nih cara evaluasi dari ketelitian DFD tersebut. Yang pertama, sangat penting untuk mengevaluasi DFD yang sudah dibuat. Jadi setelah DFD ini ada, setelah DFD ini jadi, kita harus mengevaluasi dan melihat kembali alur logika dari sistem yang telah kita buat. Yang pertama, apakah ada komponen dalam DFD yang belum diberi nama atau seperti dalam entitas ini dia masih kosong gitu, belum dikasih nama. Contohnya entitas dosen, tapi dalam bentuk katakannya masih kosong, jadi dia harus diberi nama dosen. Apakah ada data yang tidak menerima masukan nama sama sekali? Jadi ada data yang dia ada entitasnya, dia ada data store-nya, tapi dia tidak ada arus data baik output maupun input dari entitas atau data store tersebut. Yang terakhir, apakah ada data yang tidak memproduksi keluaran sama sekali? Nah, ini tuh yang tadi sebelumnya kita bahas mengenai proses ya. Dimana proses ini harus memiliki setidak-tidaknya satu output ataupun satu input ya. Jadi output dan input dia harus ada minimal masing-masing satu. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai teori tentang DFD atau ya pengertian dari DFD dan cara pembuatan DFD, di sini kita akan mempraktekkan tentang bagaimana DFD tersebut akan dibuat. Yang pertama, kita harus menyiapkan entitas atau siapa saja orang yang akan terlibat dalam sistem kita. Kebetulan untuk saat ini saya mencontohkan tentang sistem informasi pemesanan tiket pesawat. Entitas yang saya pilih di sini ada 3, yaitu pembeli, maskapai, dan manajer penjualan. Di sini dapat kita lihat bahwa setiap entitas yang ada dia adalah berupa nama benda, bukan kata kerja. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, banyak kejadian di mana mahasiswa melakukan kesalahan dengan membuat entitas dengan kata kerja. Di sini hal tersebut tidak boleh dilakukan karena entitas itu menunjukkan orang yang terlibat. Oke, selanjutnya di sini ada proses. Proses ini dia nanti akan menggunakan kata kerja ya. Kebalikan dari entitas tadi. Di sini akan membuat 5 proses, yaitu yang pertama proses pemesanan tiket, yang kedua proses pendataan pesawat, yang ketiga adalah proses laporan pemesanan, yang keempat adalah proses laporan pesawat terlaris, yang kelima atau yang terakhir ada proses laporan pemesanan tiket. Nah, setelah kita menentukan proses apa saja yang akan kita buat, langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah kita melakukan pengelompokan proses. Di sini kita lihat dari mana, proses mana aja yang akan kita masukkan ke dalam proses input atau entry data. Di sini telah dipilih proses pemesanan tiket dan proses pendataan pesawat yang akan dikelompokkan dalam proses entry data. Selanjutnya yang kedua, yang pengelompokan proses selanjutnya adalah ada proses laporan dari pengelompokan tersebut, yaitu yang pertama proses laporan pemesanan atau pemesanan tiket dan pesawat terlaris yang akan dikelompokkan menjadi proses laporan. Nanti setelah ini kita bakal tahu kenapa sih proses ini dikelompokkan menjadi entry data dan laporan. Sebelumnya kita telah mengelompokkan data. Setelah data tersebut dikelompokkan, maka kita akan membuat diagram VTOC. Di sini
kita membuat diagram VTOC dengan tujuan untuk mempermudah kita untuk membentuk konsep dari sistem tersebut. Jadi dia bukan diagram DFD, dia hanya diagram biasa. Makanya di sini meskipun dia berupa sistem atau bisa dibilang dia berupa proses, tapi disimbolkan dengan persegi panjang. Di sini ada yang pertama yaitu proses inti, yaitu tentang sistem informasi pemesanan tiket pesawat, di mana nantinya dia akan berada di level 0. Selanjutnya ada entry data dan pelaporan. Dia akan masuk ke level 2, yaitu berupa dia adalah pengelompokan data di sini. Dan dari entry data ataupun pelaporan ini nantinya dia akan membentuk level rinci atau level ketiga berupa untuk entry data yaitu pemesanan tiket dan pendataan pesawat. Nah, di sini kita harus memperhatikan tentang penomoran. Apabila pada level rinci atau level 3 tersebut bersumber ya, istilahnya bersumber dari proses dengan angka 1, maka proses awal dari level rinci tersebut harus dimulai dari angka 1. Contohnya, entry data dia proses nomor 1. Jadi proses rinci atau level rincinya dia harus 1.1, 1.2, 1.3 ataupun selanjutnya. Hal tersebut juga berlaku untuk level 2 level 1 dari pelaporan ya. Jadi dia karena dia nomornya 2, jadi maksudnya juga harus 2. Ada beberapa kejadian di mana mahasiswa dia membuat level rinci atau level tingkat 3 ini dengan angka selanjutnya dari bentuk pengelompokan. Jadi contohnya nih, di sini entry data 1, laporan 2. Nah, ada beberapa mahasiswa yang buat pemesanan tiket dengan nomor 3, sedangkan itu salah ya, itu nggak boleh untuk dilakukan gitu. Karena dia bisa dikatakan adalah sebagai anak dari hasil pengelompokan 1 ataupun anak hasil pengelompokan 2. Kita memasuki tahap pembuatan diagram DFD. Di sini biasanya software yang digunakan adalah EasyCase. Software ini dia hanya bisa digunakan untuk Windows 32 bit. Jadi apabila kita memiliki Windows 64 bit, kita biasanya dapat menggunakan salah satu software dari Microsoft ya. Di situ yang dia menampilkan menu tentang DFD. Sekarang kita akan bahas bagaimana bentuk dari diagram konteks tersebut. Diagram konteks atau diagram awal paling pertama dia berada pada level 0. Level 0 ini adalah level yang bukan level yang tidak memiliki level ya, jangan salah paham dulu gitu. Dia adalah level yang sebagai bentuk konsep utama. Di sini dia akan berupa proses yang dimana dia diawali dengan angka 0 dan juga ada beberapa entitas di sini, entitas pembeli, entitas maskapai, entitas manajer penjualan, dan juga berupa arus data. Nih, kita bisa melihat arus data. Dia kita lihat ada berapa banyak output dari sistem 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia memiliki 2 sistem input, 1, 2 di sini. Nah, jangan pernah kita melupakan konsep bahwa DFD ini sebuah proses harus memiliki sistem output dan input ya. Jangan sampai kita lupa hal tersebut. Meskipun terlihat salah satunya beda banget nih, yang satu outputnya banyak banget, yang satu inputnya cuma 1, itu tidak masalah ya. Minimal memang harus ada 1. Selanjutnya kita akan menuju level 1. Level 1 ini level selanjutnya setelah level 0. Di sini kita berada pada level pengelompokan data. Ada yang pertama entry data, yang kedua laporan. Ada 3 entitas sama ya, ada itu pembeli, maskapai, dan manajer penjualan. Nah, dalam level 1 ini kita mulai menggunakan data store. Data store ini adalah tempat penyimpanan data ya, misalnya kita bilang kayak gitu. Oke, di sini kita bisa lihat arusnya seperti ini.
ya. Kita tidak boleh dari entitas ke entitas. Jadi apabila kita ingin membuat bentuk arus data dari pembeli ke maskapai, maka dia harus melewati proses dahulu. Namun kita bisa lihat bahwa untuk proses sendiri dia memiliki sebuah keistimewaan, yaitu proses dapat melakukan arus baik arus searah ataupun bolak-balik di sini. Nah, kita bisa melihat proses menuju proses dia menggunakan arus data. Nah, ini adalah satu bentuk konsep yang harus diperhatikan ya, dan nggak boleh salah ya, istilah kayak gitu. Jadi apabila kita ingin menuju entitas yang lain, kita harus menuju proses terlebih dahulu. Dan juga itu berlaku juga untuk data store. Kita bisa melihat dari pesawat dia masuk menuju entry data. Nah, entry data ini akan mengarahkan arus data menuju pemesanan tiket. Setelah kita membuat level 1, maka kita akan membuat level rinci. Jadi level rinci yang akan kita buat adalah level rinci untuk proses 1 ya. Level rinci ini biasa disebut dengan level 2 juga gitu. Jadi level 0, level 1, level 2. Kita bisa lihat di sini ada pemesanan tiket dan juga pendataan pesawat sesuai dengan pengelompokan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini dia akan membuat entitas ada 2, yaitu pembeli dan maskapai. Kita bisa lihat di sini maskapai dia melakukan hanya output kepada proses dan dia tidak menerima input sama sekali. Hal ini hal yang diperbolehkan. Kenapa? Karena entitas bukan proses ya, gitu. Jadi kalau sini kita bikin sistem dan kita hanya bisa output nih dan kita nggak bisa input, kira-kira gimana ya? Boleh nggak ya? Itu boleh ya, karena dia bukan proses. Di sini yang dia harus memiliki output dan input hanya proses. Di sini sama ya, dia boleh menggunakan data store dan juga entitas. Dan juga di sini prosesnya akan seperti ini. Apabila memang kita memerlukan level rinci selanjutnya, kita juga boleh untuk menambahkan level 3 di dalamnya gitu. Jadi level rinci ini bukan hanya level 2 atau level setelah pengelompokan aja gitu. Kita bisa di level 2, level 3 ataupun selanjutnya tergantung kebutuhan dari DFD yang akan kita buat. Selanjutnya ini sama sih kayak yang tadi gitu. Ini level 2 untuk proses 2 atau proses pelaporan. Kita bisa lihat di sini sama kan yang tadi dia hanya output untuk dari laporan tadi dari proses ke maskapai. Ini balik lagi. Dia dari laporan pemesanan menuju maskapai dia hanya output dia hanya amsyong dah gue. Sama seperti bentuk proses 1, di sini kita akan membahas mengenai diagram rinci pada level 2 untuk proses kedua. Kita bisa melihat ini ada 2 bentuk diagram rinci. Proses yang satu yaitu laporan pemesanan dan juga laporan pesawat telaris. Di sini kita bisa mendapatkan angka 2. Tadi udah tahu ya, karena diagram pada level 1 untuk proses pengelompokannya dia menggunakan angka 2 ya. Di sini ada dua entitas, yaitu maskapai dan manajer penjualan dan tanpa database. Ini sebenarnya harus pakai database atau enggak bebas ya, dan berapa manajer berapa entitas yang kita gunakan juga sebenarnya bebas gitu, tergantung dengan kebutuhan kita. Sama ya seperti penjelasan sebelumnya, dia di sini hanya dari maskapai dia hanya menerima input tanpa output. Ini nggak masalah karena dia entitas. Dan juga di sini kita bisa melihat proses ya. Proses sama, dia harus dapat output ataupun input seperti ini. Ini dia sama seperti itu. Jadi pada dasarnya bentuk dari diagram yang kita buat itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam proses pembuatan DFD itu. Hal-hal tersebut harus cukup diperhatikan karena pada kenyataannya banyak mahasiswa yang karena mereka bingung dan mereka takut untuk bertanya entah kepada dosen atau kepada teman gitu yang mungkin dia lebih menguasai gitu untuk materi tersebut. Jadi mereka akan membuat kesalahan-kesalahan yang berupa pelanggaran akidah ya.
pelanggaran aturan untuk pembuatan DFD. Jadi DFD itu gampang, dia nggak susah ya, asalkan kita bisa kira-kira ngerti gitu, arus datanya tuh, arus jalannya proses tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak usah takut untuk bikin DFD. Oke. Ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat atau mungkin bahasa yang mungkin agak sulit dipahami. Oke, boleh nanya di kolom komentar ya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening?